analisis komprehensif terhadap seluruh unsur delik, konstruksi dakwaan, keterangan para ahli, bantahan terdakwa yang didukung bukti objektif dan keabsahan alat bukti dapat disimpulkan. Pertama, meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi pada terdakwa Hasto Kristianto sebagai individu yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, namun unsur kedua yang merupakan unsur inti dari delik tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Kedua, unsur dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi tidak terbukti dengan pertimbangan tidak ada bukti konkret HP yang direndam atau ditenggelamkan sebagaimana dikonfirmasi ahli forensik media yang tidak pernah memeriksa HP dalam keadaan rendam air. Tidak terbukti adanya kegagalan penyidikan karena faktanya KPK tetap dapat menerbitkan surat perintah penyidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Bantahan terdapat didukung oleh bukti objek berupa data BTS, kesaksian Nur Hasan yang menyatakan dipaksa oleh dua orang tak dikenal, dan kesaksian Ari Budiarto yang tidak melihat terdakwa di PTK. Pada tanggal 8 Januari 2020, 18-19 bis masih berlangsung tahap penyelidikan, sedangkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor hanya mengatur tentang penyidikan, bukan penyidikan. Harun Masiku belum berstatus tersangka pada saat perbuatan tanggal 8 Januari 2020, baru ditetapkan tersangka pada tanggal 9 Januari 2020. Untuk perbuatan tanggal 6 Juni 2024 berlaku azas nemo teneo se ipsum ascusa, di mana seseorang tidak dapat dipidana karena melindungi dirinya sendiri dari pemeriksaan. Ketiga, berdasarkan pendapat ahli Khairul Huda SHMSI dan Dr. Mas Ali, pasal 21 merupakan delik material yang mensyaratkan akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang mana akibat konkret tersebut tidak terbukti dalam perkara ini. Keempat, upaya-upaya yang dilakukan terdakwa justru bersifat formal dan terbuka berdasarkan putusan Judicial Review MA nomor 57P HUM 2019 dan Fatwa MA tanggal 23 September 2019 serta dilakukan berdasarkan keputusan organisasi melalui rapat pleno DPP PDIP bukan inisiatif pribadi. Kelima, sikap kooperatif terdakwa yang menjadi tahanan tercepat masuk dalam KPA, memenuhi panggilan sebagai saksi dan menyerahkan diri dengan sukarela, menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk menghindari dalam proses hukum. Keenam, konstruksi pasal 65 ayat 1 KUHP tidak dapat diterapkan karena tidak ada kejahatan yang terbukti. Menimbang bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan seluruh rel pertimbangan jasa penuntut umum dalam tuntutan dengan alasan hukum yang mendasarkan bahwa perbuatan pada tanggal 8 Januari tidak dapat dikualifikasikan sebagai mencegah penyidikan karena tidak ada proses penyidikan sah pada saat itu dan objek perbuatan Harun Masiku belum berstatus tersangka serta yang sedang berlangsung adalah tahap penyidikan yang tidak tercakup dalam ruang lingkup pasal 21. Menimbang bahwa perbuatan tanggal 6 Juni tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 21 karena merupakan manifestasi dari azas nemo tenetur si ipsum ascusa yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat hukum pidana yang kredibel pasal 21 Undang-Undang Tipikor merupakan delik material yang disyaratkan akibat konkret gagalnya penyidikan namun tidak terbukti adanya akibat tersebut dalam perkara ini. Menimbang bahwa penerapan pasal 65 menjadi tidak relevan karena tidak terdapat beberapa kejahatan yang dapat ditentukan. Menimbang bahwa bantahan terdakwa yang didukung oleh bukti telah menimbulkan keraguan yang reasonable sehingga harus diterapkan azas in dubio pro reo. Menimbang bahwa penegakan hukum pidana harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tidak boleh ada penafsiran atau penerapan ketentuan pidana yang mengabaikan hak-hak fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang 45, Undang-Undang dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, karena hal tersebut akan merusak integritas dan kredibilitas sistem pidana itu sendiri serta bertentangan dengan cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 191 ayat 1-2, jika dakwaan tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan, sehingga majelis berkesimpulan bahwa
terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke-1 melanggar pasal 21 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Oke. Mulai ini.